Hai, kembali saya bersama dengan Update Fit Coach. Jikalau Anda adalah seorang moms ataupun Anda moms to be, Anda saya haruskan dan wajib mendengarkan video saya satu ini. Hai guys, kembali bersama saya Update Fit Coach. Pada seri New Mom Series, training New Mom Series, yang bisa dibilang, to be honest, saya sudah kepingin buat video ini lama banget. Karena banyak sekali juga ketika saya konsul awal kepada coaching klien saya, dan rata-rata dari mereka ini, mereka merasa kayak desperate, stres, nggak juga banyak yang bingung harus mulai dari mana. Kemudian juga jarang yang sudah coba diet ini itu, training program ini itu, tapi nggak pas, nggak berhasil, frustasi. Belum lagi dengan adanya anak yang mungkin situasi dan kondisi Anda sudah beda, ya kan? Dan tidak sedikit juga yang ngomong kayak misalnya literally sampai ada beberapa yang sampai depressions. Dan itu to be honest saya prihatin. Dan itulah kenapa saya membuat video kali ini adalah untuk saya dedikasikan untuk Anda para mama-mama ataupun moms to be. Oke? Sebenarnya yang pertama yang perlu diperhatikan adalah ada beberapa step dan saya tuliskan secara prioritas step by step. Jadi yang pertama paling penting adalah kita memahami bahwa secara fisiologi kita sudah berubah. Jadi adanya perubahan pola pikir bahwa sekarang kondisi kita sudahlah nggak sama. Pasti dong, kalau yang sebelumnya literally bisa kemana-mana sendiri, ya kan? Sekarang ada bontotnya, ya kan? Kalau biasanya tidurnya bisa puas, tidur sampai bangkong dalam takutnya 8-10 jam satu hari, kalau ngantuk, capek dan bete misal, sekarang nggak bisa. Harus bangun 2-3 jam sekali. Boro-boro tidur 8 jam, bisa tidur sehari full 8 jam pules pun sudah luar biasa, kayak gitu. Makan pun juga sama, kadang jam teratur yang jam makannya nggak teratur banget, kemudian makan makanan sisa anak, kemudian juga kadang itu juga nggak bingung, kadang kita ini lupa makan, bahkan even nggak sedikit juga kayak gitu. Otomatis secara pemrograman diet Anda sudah pasti beda. Dan nggak banyak juga yang sekarang kita dalam kondisi pandemik, yang bisa dibilang juga stressful times juga, istilahnya nggak ada yang menanyangka ya karena seperti ini. Yang dulunya mungkin Anda bisa me time ketika anak sudah sekolah, sekarang nggak bisa. Anak sekolah online, belum lagi kalau PR itu ngajak mamanya, belum lagi misalnya kalau anaknya satu, kalau anaknya dua, yang bayi merengek-rengek minta susu, yang besar minta makan, terus kemudian yang besar ngantuk, yang kecil masih belum mau tidur. Kenapa saya bilang ini? Karena itu juga terjadi sama saya. Oke, jadi kebetulan anak saya yang kecil juga masih usia 16 bulan dan anak pertama saya adalah sudah 7 tahun. Jadi otomatis perbedaan umur yang signifikan ini membuat juga nggak jarang juga istri saya ya pastinya juga ada capek, bete, stres, itu manusiawi. Saya pun juga sama. Itulah kenapa saya selalu bilang bahwa banyak dari mereka yang mengaplikasikan cara yang lama terhadap situasi Anda yang baru yang sudah berubah total dan drastis, yang nggak mungkin bisa pas. Itulah kenapa juga pertama Anda perlu pahami bahwa secara mindset Anda harus bisa menerima ini dulu. Di satu sisi adalah saya ingin ngomong bahwa menjadi seorang ibu adalah suatu berkat yang luar biasa, karena saya itu juga di sisi yang lain banyak suka dari kolega-kolega saya, teman dan klien saya pun yang sudah mengharapkan punya anak lama tapi nggak kejadian. Akan selalu ada dua sisi dari mata koin yang harus kita pahami dulu. Oke, jadi yang pertama adalah syukuri. Dan itu adalah sebuah berkat. Ada yang bilang adalah anak itu titipan, anak itu berkat. Oke, jadi pahami dulu bahwa suatu hal yang positif. Makanya saya selalu bilang pada video-video saya juga yang sebelumnya, kalau Anda sudah pernah lihat, saya selalu bilang bahwa you cannot live a positive life with a negative mind. Karena semua mulai dari pikiran dulu. Pikiran akhirnya menentukan dari keseluruhan dari fisik kita. Dan kenapa mom harus fit dan bukan kurus ya? Dan bukan masalah bentuk. Kenapa harus fit? Karena mama nggak boleh sakit. Papa boleh sakit, mama nggak boleh sakit. Oke? Jadi yang pertama adalah kita ngomong dari mindset shifting dulu. Nah, prioritas Anda sudah berubah otomatis, ya kan? Seperti yang saya bilang tadi, ya kan? Segala sesuatunya berubah. Nah, ini yang saya masukkan juga, biasanya goalsnya ini juga harus ngikuti dong. Goalsnya ini biasanya adalah weight loss, kepingin balik cepet
ke berat badan asal, ke bentuk lama asal. Well, it doesn't work that way. Ada beberapa yang memang dia di blessing dengan genetik yang oke, bisa cepet, effortless, ada. Tapi ada juga yang sudah coba ini itu, kasarannya benar-benar push to the limit, tapi hasilnya gitu-gitu aja. Nggak fair? Yes, life is doesn't fair. Oke, yang perlu Anda pahami adalah kita kontrol apa yang kita bisa kontrol. Let it go, but you can control. Itulah kenapa juga weight loss adalah menjadi goal yang sangat jelek ketika Anda baru saja melahirkan atau sudah punya anak. Tidak salah, tetapi ada goals yang lebih oke. Nanti saya akan jelaskan sebelum kita ngomong ke konteksnya perubahan bentuk tubuh atau weight loss atau fat loss ini sendiri, oke? Jadi prioritasnya sudah berubah, dan yang sebelum Anda memulai program apapun itu, please and please jangan gampang percaya dan jangan gampang niru program orang terutama di sosial media, especially fitness influencer. Especially juga nggak ada salahnya dengan kamu punya kekaguman tertentu terhadap pribadi tertentu, tetapi perlu dipahami sikon Anda tidak pernah sama. Oke, privilege Anda pun nggak sama. Ya kan, ada salah satu influencer di Surabaya akhirnya ujung-ujungnya jualan produk. Namanya, well, saya dengan produk ini loh saya bisa. Ya jelas lah, lu punya privilege, lu anakmu 3-4, tapi sejak dari anakmu lu punya suster. Nggak semua orang punya privilege itu, Pak. Kedua, mau makan gampang, catering bisa ngatur. Mau olahraga gampang, titip suster, kamu bisa olahraga. Personal trainer panggil rumah. Ya kan, ya jelas. Jadi seolah-olah bukan karena suplemennya jadi magic atau produk apapun itu jadi magic, tetapi lebih kepada kita ngomongnya privilege dan juga genetik, faktor-faktor yang lain juga berpengaruh. Karena itulah kenapa there is no one size fits all. Apalagi please beware kalau misalnya dibilang kalau suplemen ini membantu bla 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 gitu. Nggak ada. Sampai hari ini belum ada apapun itu yang memang bisa sejago itu. Oke, perlu digarisbawahi. Dan please sebelum Anda mulai training program apapun, konsultasilah dengan dokter opsi Anda terlebih dahulu. Dan please juga misalnya Anda memang mau hire a coach, please cari yang qualified dan certified pre and postnatal. Cari dulu backgroundnya, jangan gampang percaya. Kenapa? Tidak sedikit dari beberapa teman-teman saya juga yang dalam kutip agak nyesel ketika mereka dilatih dan ternyata kayak gini, beda gitu. Kenapa? Karena prioritasnya beda, fisiologi beda. Itulah kenapa pahami dulu, oke? Qualified professional dan juga clearance dari dokter Anda. Oke, saya akan berbicara dengan smart strategi. Smart strategi yang dimaksud dengan apa? Smart strategi ini begini loh. Terkadang kita misalnya sebelum kamu punya anak, kamu misalnya latihan seminggu 4-5 kali dengan durasi 1 jam dengan high intensity misalnya. Even kalau misalnya itu benar-benar high intensity ya. Tapi ketika Anda sudah punya anak, bisa dibilang Anda tidak akan bisa seperti itu lagi. Jadi nggak bisa dipukul rata. Oke, that's why kita harus punya strategi yang smart. Setiap dari mama-mama ini beda. Ada orang, ada beberapa banyak dari klienku yang strateginya beda. Ada yang latihan jam setengah 10 malam, serius. Ada yang latihan jam setengah 10 malam. Ada yang latihan jam 11 malam. Ada yang latihan juga sampai dibagi 2 hari. Ada yang bisa latihan juga nggak bisa lebih dari 30 menit. Ada yang event bisa starting dari hanya jalan 15 menit sehari. Well, everybody have their own methods. Oke, everybody, setiap orang punya approach-nya sendiri, setiap orang punya starting point, preferensi, dan juga strateginya sendiri. Itu disebut dengan smart. Dibilang smart, kayak gimana coach? Ketika itu sesuai dengan konteks, preferensi, dan goals Anda. Sesuai dengan limitasi Anda, ya kan? Bagaimana caranya kita bisa mengapply strateginya? Bukan kita ngikuti strateginya, tapi strateginya ini yang kita buat, itu mengikuti kita. Oke? Dan itulah kenapa banyak sekali diet gagal. Kenapa? Karena diet, apapun itu dietnya, biasanya kita yang ngikuti dietnya, ya pasti gagal loh Pak. Karena circumstances-nya atau sikonnya sudah nggak sama. Oke? Dan begitu dengan training program. Makanya kenapa saya selalu ngomong bahwa nggak ada yang salah dengan lihat YouTube, tetapi menjadi salah melihat YouTube. Kenapa? Karena ketika kita mengikuti YouTube ini, starting point Anda, limitasi genetik, fitness level, kemudian difficulty dari trainingnya sendiri beda. Jangan dipukul rata dan ngikuti. Dan jangan sampai tergiur dengan, oh ikuti 3-4 gerakan ini dalam waktu 15 menit, mengecilkan lengan dan sebagainya. No, there is no such thing as that.
Dan menurutku itu kurang tepat bagi Anda memang dalam tanda kutip postnatal yang proper. Saya akan jelaskan juga kenapa. Itu kita mulai mengerucut ke smart strategi. Dan strategi nggak berbicara tentang training program doang, tapi kita berbicara dengan diet. Nanti kita jelaskan juga beberapa option tentang diet. Kemudian nextnya lagi, oke, kita sudah smart nih pemilihannya. Well, kita pecah lagi. Pecah laginya menjadi apa? Keep it short. Oke? Kita ngomongnya berbicara sebelum kita ngomong intensitas atau kita ngomong go hard or go home, no pain no gain. Kembali lagi adalah do something slow and small. Dan makanya kenapa juga aku bilang bahwa semua klienku bahwa oke, kamu bisa berapa kali latihan dalam waktu 1 minggu. Ada klienku dia barusan join, dia punya anak kembar. Beda dong, anak kembar ini kalau satu aja ribet, ini 2 Pak, dan ini bayi semua. Otomatis secara smart strateginya juga beda, training programnya juga beda. Jadi dia hanya bisa latihan pada waktu jam 3 sore ketika anak-anaknya ini berdua tidur. Well, itulah kenapa short, maybe starting dengan durasi 20-30 menit. Kalau nggak bisa juga adalah kecilkan, tetapi itu bisa continuity dan sustainability yang menjadi penting. Jangka panjangnya bagaimana? Itu yang penting, oke? Ini yang paling penting. Ketika Anda postnatal, ketika Anda pasca lahiran, baik Anda normal dan sesar, Anda harus fokus pertama kali adalah masuk ke ranah rehab and retrain. Yang dimaksud dengan rehab itu apa sih? Jadi kita akan memperbaiki beberapa komponen yang saya sebutkan di samping ini. Pertama adalah pernapasan Anda. Kenapa penting bagi kita untuk pernapasan kita meretrain pernapasan? Banyak sekali ketika dari mama ketika lahir posisinya dia itu reflaring the cage dan kemudian dia ada anterior pelvic tilt. Nah, otomatis ketika posisinya seperti ini reflaring, otomatis secara pernapasan ini pasti sangat gampang capek dan tidak fit. Kenapa? Biasanya ini akan tighten, sering sakit neck pain, ini menjadi tight, saluran pernapasan dia nggak selalu lurus, otomatis juga banyak juga back pain, dan ini sangat tidak efisien, sangat tidak optimal. That's why pernapasan breathing menjadi penting, repatterning kembali. Kenapa? Bayangin kita satu hari kita napas 35.000 kali. Dan kita ngomongin secara core-nya rehabnya sendiri adalah kita mulai memperbaiki dari dalam menuju keluar. Ketika kita punya proper breathing pattern, everything else yang lain akan menjadi lebih mudah. Oke, breathing kita namanya adalah core connection breath yang saya sudah punya videonya sendiri. Anda bisa lihat juga, ini menjadi suatu series ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah diastasis recti abdominis. DRA ini sendiri juga bisa dibilang adalah kondisi yang normal. Mungkin sekarang sudah mulai banyak yang aware ya tentang daerah. Tetapi tidak sedikit juga yang masih belum tahu daerah itu apa sih. Sederhananya adalah splitting the core antara upper dan lower body Anda. Dan ada lineal alba. Makanya kalau hamil besar, ini kelihatan ada garis di tengahnya, itu namanya garis lineal alba. Otomatis dia mengakomodasi untuk jabang bayi ini untuk growth kan. Nah, ketika bayinya sudah lahir, dia kan kembali lagi kempes nih. Nah, ketika lebih kempes, biasanya akan adanya splitting. Core splitting ini adalah dari sisi yang core bagian dalam inner core, itu biasanya dia akan dalam tanda kutip stretching out dan comeback. Berarti butuh apa? Penguatan inner core-nya dulu. That's why juga banyak sekali mama-mama yang sudah diet, sudah olahraga, tetapi masih punya belly pouch atau mom's belly, alias jedir, muncul nongol di bagian perut bagian bawah, dan mereka bilang aku sudah coba apapun tapi masih ada nih kantongnya, masih ada nih sabuknya. Kenapa? Ya karena itu tadi, Anda bisa jadi memiliki daerah. Well, daerah Anda bisa cek sendiri self assessment ataupun Anda ke dokter, dan kemudian disitulah maka itu akan menentukan Anda program latihannya seperti apa. Dan tidak disarankan untuk awal-awal ketika Anda punya daerah, saya sarankan untuk mengurangi atau menghindari sesaat posisi perut yang menghadap ke bawah atau proning. Kenapa? Karena otomatis sudah jeder membalik, kemudian dia melawan gravitasi bumi. Apa yang terjadi? Ya jedernya nggak tutup-tutup. Nah, gimana cara tahunya? Gimana juga beberapa contoh latihannya? Well, saya sudah punya juga videonya sendiri. Oke, ini untuk diastasis recti-nya. Setelah breathing kita sudah dapat, kita sudah ngomong tentang diastasis recti, dan sekarang kita ngomong tentang core rehab. Well, core rehab ini tidak hanya sekedar kita ngomongin hanya dari sisi DR-nya down. DR adalah bagian dari core rehab. Nah, caranya supaya tahu untuk core rehabnya sendiri apa? Dari core rehab ini macam-macam, memperbaiki otot keseluruhan core. Latihan perut,
plank crunch sit up itu bukan hanya core. It's not a core, it's abdominis rectus abdominis training. Bedakan rectus abdominis training dengan core rehab, ini beda. Core rehab adalah keseluruhan dari bagian bawah kepala sampai sini adalah it's your core, it's your trunk. Dan ini adalah interkonektivitas, maksudnya apa? Saling berkorelasi. Internal eksternal oblique, rectus abdominis adalah bagian dari perut, transversus abdominis, quadratus lumborum, pelvic floor, dan juga dari sisi bagian dari glutes dan lower back, lumbar. Semua ini terkoneksi semua dan diafragma pun ada di sini. Side lining on the bagian lower of the rib cage. Ini adalah dengan core rehab. Perbaiki ini dulu. Baru nanti dari istilahnya kita ngomongin tentang fungsionalitas dulu, functional strength dulu. Kemudian kita akan pelan-pelan balik ke estetik atau body goals atau weight loss dan fat loss. Banyak orang yang miss di sini, mereka menganggap bahwa latihan programnya masih sama. Well, no. Shortly, no. Oke? Itu untuk core rehab. Untuk core rehab pun saya sudah juga ada webinarnya loh, luar biasa kan? Saya sudah punya semua, jadi tinggal diikuti kan dan itu free. Oke? Lastly adalah tidak kalah pentingnya adalah postural alignment. Postural alignment menjadi penting. Kenapa yang saya bilang adalah posisi flaring, APT dan segala macamnya, posisi kaki, weak dan segala macamnya. Nah, ini harus kita cek. Dan kita harus kuat ini dulu. Jadi kita awalnya adalah functional rehab dulu. Itulah kenapa ketika kita memperbaiki breathing, memperbaiki daerah yang ramah exercise, core rehab dan juga postural alignment yang proper, itu membantu Anda untuk improve postur. Ingat sekali lagi, postur kita dinamik. Jadi yang dimaksud dengan dinamik berarti dia bisa berubah, dia bisa mengikuti. Caranya gimana? Strengthening all the sides dan kemudian memasukkan semua elemen yang tadi saya sebutkan menjadi satu kesatuan program. Itu namanya postnatal core training. Oke? Dan ini beda dengan orang yang belum punya anak. Well, pastinya. Dan tidak banyak orang yang paham tentang hal ini. That's why penting untuk saya sampaikan bahwa dan kenapa juga bagi semua klien coaching saya di awal, maka mereka pasti punya assessment tools. Kita pasti punya screening assessment toolsnya. Dan kita akan cek mana yang mereka lacking, mana yang butuh improvement. Sehingga apa? Kita berbicara function dulu, function dibenerin, dari dalamnya dibenerin, baru kita ngomongin mengenai masalah eksternal atau dari badan. Oke, kurang 2 lagi. Kemudian setelah kita pahami tentang ini, Anda bisa sudah lihat semua keseluruhan videonya nanti, dan saya sangat anjurkan bagi Anda untuk melihatnya sampai habis, jangan di skip. Dan kita masuk ke yang namanya minimum effective dose. Minimum effective dose ini begini, dalam satu kalimat adalah bukan berarti Anda bisa, Anda harus melakukan itu. Banyak orang yang do too much too soon too heavy. Ini mengakibatkan akhirnya mereka seolah-olah progresnya berjalan di tempat. Oke? Minimum efektif bisa jadi adalah kita ketika ngomong berbicara minimum efektif atau dosis minimum, kita berbicara tentang sustainability. Sustainability adalah dilakukan jangka panjang, dan kita berbicara tentang konsistensi. Jadi sustainability dan konsistensi ini kita berbicara minimum effective dose. Oke? Dan lastly yang paling penting dari smart strategi sendiri kembali lagi adalah untuk membalancekan intensitas dan juga regenerasi. Regenerasi masuk kemana? Masuk ke bagian rehab fokus tadi. Dan ini adalah step by step secara overview, secara general ya, untuk memang bagaimana saya harus start mulai dari mana. Oke? Dan sudah dan ketika saya pahami adalah mungkin Anda belum paham semua tentang hal ini, nggak apa-apa, ditelan aja dulu, dan kemudian untuk video-video yang saya sebutkan tadi Anda bisa kunjungi satu persatu dan Anda praktekkan dan rasakan perbedaannya, dan Anda akan tahu apa yang saya maksudkan. Oke? Ini adalah the step by step untuk new moms ataupun even your moms to be yang ingin jadi moms. Dan lastly dari sisi nutrition tidak kalah pentingnya ya, dan juga saya ngomongin juga mungkin saya ingin sedikit menambahkan, stop kita ngomongin dari sisi training dan nutrition doang. Ini kita ngomong training, kita ngomong nutrition, yang tidak kalah pentingnya adalah sleep dan stress management, sleep quality dan stress management. Ini tidak kalah pentingnya dengan ini. That's why juga smart. Berarti kalau Anda new moms otomatis secara sleep pasti kurang, secara nutrition mungkin tidak optimal pasti, secara training juga pasti juga sangat berkurang jauh intensitasnya, secara juga stress otomatis Anda juga high stress. That's why keep it slow, keep it low, keep it smart. Oke? Jadi jangan kita pecahkan dan hanya dari one piece of the pie dengan the whole pie. Pahami ini. Oke? Lastly adalah dari sisi nutrition gimana? Please number one adalah jangan diet dulu. Sampai kapan, Coach? Ketika Anda menyusui ASI,
DBF, direct breastfeeding, saya sarankan untuk tidak. Terus coach gendut terus, ya enggak, jangan salah. Karena kan ada perubahan prioritas kan, saya sudah bilang di awal, prioritasnya sudah berubah. Prioritasnya adalah bagaimana Anda menjadi ibu yang baik untuk anak Anda. That's why saya bilang adalah jangan dia dulu, nanti akan ada waktunya sendiri. Dan ketika Anda mengikuti framework saya, mungkin prosesnya akan lebih pelan, tetapi pasti. Saya berani jamin nanti in the end of the day, in the end of the month, in the end of the year, Anda akan lebih unggul dibandingkan orang yang tidak paham dengan struktur framework yang akan saya ngomongkan pada Anda dari tadi. Oke, don't do diet. ASI akan membantu untuk penurunan berat badan Anda secara natural. Dan kualitas ASI juga dimengerti oleh berapa jumlah kalori yang Anda konsumsi. Oke, that's why juga saya bilang adalah paling gampang adalah fokus on quality of the food. Makanan-makanan yang berkualitas. Piring Anda ada mengandung serat dan sayur dan buah, protein, kemudian kompleks karbohidrat dalam satu kali makanan. Real food. Hindari atau kurangi junk food. Oke. Dan kemudian prioritas terhadap protein. Setiap kali makan ada satu kepalan tangan, at least minimum untuk wanita. It's a really good start. Dan lastly adalah jangan di defisit kalori dulu, adalah bermainlah di maintenance kalori dulu. Nah, gimana caranya coach? Gampang, saya juga punya lagi cara hitung maintenance. Bisa di mana? Bisa di macro.updatefitcoach.com. Jangan lupa untuk ngisi activity levelnya ya. Activity levelnya mungkin Anda bisa pilih yang sedentary atau yang lain activities. Nanti keluar tuh maintenance. Nah, maintenance menjadi tolok ukur awal atau starting point untuk Anda diet di kalori average segitu. Saya harapkan juga semua dari video saya bukan tadi dari awal bisa membantu Anda dan memberikan Anda sebuah gambar yang lebih utuh, framework kerja, how does harusnya sebuah training the postnatal moms works. Serupa tapi tak sama. Ya kan, prioritas dan segala macamnya berbeda. Shifting mindset penting, perubahan pola program penting, dan juga ada upaya pemahaman ini dan step by stepnya ini perlu Anda penting untuk pahami. Thank you so much. Besar harapan saya ini bisa membantu Anda untuk melengkapi journey fitness Anda. Dan ingat, yang terakhir adalah postpartum is forever. Oke? Bukan berarti ketika Anda sudah punya anak dan Anda sudah besar, Anda nggak masuk postpartum. Sudah postpartum. Itulah pentingnya adalah pemahaman ini sebagai overall untuk pedoman Anda starting awal. Nggak akan bisa detail, kenapa? Karena untuk detail otomatis kita harus tahu konteksnya siapa. Well, kalau memang Anda perlu memang bantuan lebih lanjut, ya you can contact me. Saya juga ada online coaching ataupun virtual coaching. Untuk availability-nya bisa kontak, cek link di bawah. Nah, dan saya akan sertakan juga untuk tahu. Tetapi saya pasti yakin dan percaya bahwa ini bisa memberikan gambaran Anda yang lebih paham dan jelas tentang bagaimana postnatal training and diet should be like. Pastinya jangan lupa untuk segera subscribe, like, dan juga share bagi teman-teman Anda, mama-mama please ya, karena saya kan hashtagnya sekarang kan apa ya, spesialis mama-mama ya. Jadi otomatis harus di-sharekan please. Thank you banget. Dan jika ada komen seputar komen mengenai tentang video ini, apa yang kurang jelas bisa tulis di bawah. Thank you and see you. God bless.